Halo semuanya, berikut ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi EKIOS POS. Ini aplikasi EKIOS POS, langsung saja ya. Untuk halaman pertama ini halaman home, berisi tentang informasi layanan aplikasi EKIOS POS. Yang paling atas ini Anda bisa menambahkan outlet baru, atau Anda bisa switch antar outlet, tinggal klik di outlet yang diinginkan. Jadi aplikasi EKIOS POS ini memiliki fitur multi outlet. Jadi Anda dapat mengelola beberapa outlet atau cabang dalam satu aplikasi. Selanjutnya halaman berikutnya ada halaman penjualan. Nah, di sini fitur untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan seperti aplikasi kasir pada umumnya. Lalu yang selanjutnya ada halaman retur penjualan, retur pembelian. Ini retur pembelian dan halaman pembelian. Selanjutnya juga di sini ada transaksi poin, yaitu penukaran poin. Di aplikasi EKIOS POS terdapat fitur membership, di mana nanti member yang tercatat sebagai member setiap berbelanja akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin yang didapatkan oleh member ini dapat ditukarkan dengan hadiah Nah, pencatatannya ada di halaman penukaran poin. Yang selanjutnya ini ada halaman transaksi keuangan. Di sini ada pengeluaran. Nah, di EKIOS POS ini nanti pengeluaran akan dibagi beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama pengeluaran usaha, ya ini. Nah, silakan Anda catat pengeluaran-pengeluaran yang hubungannya dengan pengeluaran usaha, misalnya operasional atau apa, Anda bisa catat di sini. Nah, misalnya ada pengeluaran gaji, ya tinggal pilih ini jenis pengeluarannya, atau pengeluaran untuk membayar pajak juga bisa dipilih di sini. Jika yang nggak ada jenisnya di sini, bisa masukkan di pengeluaran lain-lain. Terus yang selanjutnya ada pemasukan. Pemasukan bisa pemasukan usaha, ya entah itu mungkin ada penjualan kardus atau apa, bisa masukkan di ini pemasukan usaha. Atau di toko Anda menyewakan rak untuk display produk dari supplier, juga bisa menjadi pemasukan. Silakan di transaksi keuangan Anda catat pemasukan. Nah, ini penambahan saldo. Misalnya Anda ingin memasukkan modal ke dalam keuangan toko, bisa dimasukkan di penambahan saldo, nanti dikasih keterangannya. Nih, penambahan saldo juga bisa digunakan untuk misalnya penyesuaian. Ternyata misalnya nilai saldo keuangan toko Anda berbeda dengan real, ternyata misalnya di real itu lebih banyak. Nah, ini dikasih penambahan saldo untuk penyesuaian saldo keuangan toko Anda. Atau melalui juga pengurangan, kalau ternyata nilai saldo di toko Anda ternyata tidak sesuai dengan real, bisa disesuaikan di sini. Halaman selanjutnya ada master produk. Nah, ini yang mencatat yang berhubungan dengan data-data produk. Yang pertama ini ada produk barang. Anda bisa mencatat, menginputnya dulu. Jadi sebelum Anda menggunakan aplikasi EKIOS POS, silakan Anda input produk dulu di master produk barang di sini.
Ini bisa Anda masukkan atau impor dari Excel pun bisa. Nah, ini ada tambah produk barang, halaman-halamannya ada kategori. Nah, untuk menambahkan kategori bisa lewat sini ini atau bisa langsung misalnya nambahin di sini. Nah, ini kode produknya apa, nama produknya apa, unit satuannya, harga dasar itu harga pokok, terus harga jual. Terus ini yang berbeda mungkin dari aplikasi e-kios yang lainnya adalah ini ada lead time. Lead time itu maksudnya durasi waktu dari ketika Anda memesan produk ke supplier sampai produk itu datang dan siap untuk dijual di toko. Jadi misalnya hari ini baru memesan tapi barangnya datang besok dan baru bisa diinput di aplikasi itu besok, dan barang sampai siap dijualnya di keesokan harinya, berarti itu lead time-nya ini 2 atau 2 hari. Jadi proses dari pemesanan barang sampai barang datang sampai barang siap dijual itu di sini yang menentukan lead time di sini. Kalau misalnya pesannya hari ini tapi datangnya mungkin 3 hari berikutnya, ya lead time-nya ini diisi 3. Fungsi ini, isian ini akan bermanfaat untuk kapan kita mau order barang lagi. Jadi nanti sistem ini e-kios POS nanti akan otomatis mengeluarkan ini barang restock, barang yang nanti butuh diorder ulang itu akan muncul di barang restock. Nah, rumus yang barang yang akan muncul di restock ini tergantung dari isian ini. Lead time-nya 2 hari misalnya, ini contohnya. Terus safety stock itu batas aman stok itu misalnya 10 hari. Jadi rentan stok ready, stok siap, barang siap untuk dijual itu misalnya Anda tentukan 10 hari lah. Misalnya Anda jual barang di mana barang itu akan selalu ada itu selama 10 hari, itu Anda masukkan. Terus selanjutnya ada kolom minimum order ke supplier. Nah, namanya ketika kita order ke supplier kan kadang ada yang harus 1 dus atau harus 2 dus minimal ordernya. Nah, ini Anda bisa masukkan di sini misalnya minimalnya 10. Kalau kita beli ke grosir kan ada batas minimal pembelian. Nah, ini Anda silakan masukkan ke sini. Ini juga akan menentukan berapa barang yang harus Anda order ketika barang itu mendekati habis. Nah, selanjutnya ada kolom isian target sales per hari atau target penjualan per hari. Itu silakan Anda isikan di sini. Misalnya masih awal produknya rada kurang laku, dikasih target 1, atau Anda udah tahu misalnya produknya ternyata ingin lakunya banyak, ya terserah Anda. Ibaratnya di sini kasih target laku rata-rata per hari itu berapa. Nah, di sini nilai ini akan menentukan kapan barang kita akan restock, sehingga nanti perputaran barang akan berjalan efektif. Jadi tidak sampai toko Anda kehabisan stok. Jadi waktunya tepat kapan Anda mulai nyetok produk baru lagi, produk itu lagi, dan berapa jumlahnya, idealnya berapa, itu tergantung nanti aplikasi secara otomatis akan mengkalkulasi dari
isian-isian ini. Jadi nanti perputaran uang dan barang di toko Anda itu benar-benar efektif. Tidak ada barang yang ordernya kebanyakan, tidak ada barang yang ibaratnya numpuk lah, seperti itu. Dan kapan tahu barang itu harus order ulang. Nah, di sini adalah salah satu fitur kelebihan dari aplikasi e-kios POS itu di sini. Jadi nanti benar-benar efektif perputaran barang di toko Anda. Nah, ini di produk barang. Selanjutnya ada produk jasa. Jika di toko Anda ada jasanya, misalnya anggap aja bengkel juga nggak apa-apa, ternyata di bengkel ada jasa perbaikan, misalnya produk barangnya misalnya under deal dari bengkel tersebut, misalnya dari motor atau mobil. Nah, jasanya misalnya jasa servis, Anda bisa masukkan di produk jasa. Selanjutnya ada produk paket. Produk paket itu menggabungkan beberapa produk barang menjadi satu, misalnya beli 2 gratis 1, atau beberapa produk digabungkan jadi paket hemat. Anda bisa memasukkan di produk paket. Selanjutnya ada produk poin. Nah, kalau produk poin ini yang hubungannya nanti buat hadiah ke member. Nah, nilai produknya itu berapa poin, nanti ini akan harga poinnya ini akan mengurangi poin member yang sudah dikumpulkan. Di sini produk poin itu fungsinya untuk hadiah kepada member. Terus di sini ada produk library. Ini Anda bisa, daripada ngetik satu-satu produk, Anda bisa cari kode produk yang Anda inginkan. Nanti di produk library nanti akan tertampil data produk. Nah, Anda bisa memasukkan ke data produk Anda, ini dapat dimasukkan, jadi Anda tidak ngetik satu-satu. Nah, ini jadi produk library itu untuk referensi menambahkan produk di data produk barang Anda ini. Di sini nanti masuk ke sini. Selanjutnya ada master harga. Di sini untuk pengaturan fitur-fitur harga pada aplikasi e-kios POS. Pertama, harga diskon. Ini adalah fitur standar ya, yang misalnya produk tertentu ingin dikasih diskon, Anda bisa setting di sini. Misalnya diskonnya 5% kayak gitu. Anda bisa setting di sini. Nanti kan ini ada buy fresh. Misalnya diskonnya 5% ini, nanti ini dihapus dulu. Nah, ini nanti kalau ada settingannya nanti akan tertampil diskon, nilai diskonnya di sini, buy fresh 5%. Dan sini ada master harga, itu tadi ada harga diskon untuk ya program-program promosi di toko Anda dengan memberikan diskon. Selanjutnya harga grosir. e-kios POS ini bisa digunakan selain untuk Anda yang berjual secara eceran, juga bisa untuk Anda yang berjualan secara grosir. 8.500 misalnya, seperti itu. Nah, ini ada minimum pembelian, misalnya minimum pembelian 10. Ini maksudnya adalah jika melakukan pembelian 10 maka harganya 8.500. Nah, seperti itu. Jadi harga grosir itu jika mencapai pembelian tertentu maka akan di penjualan akan otomatis memberikan harga grosir. Saya contohnya ini. Nah, ini ada harga grosir. Ini misalnya
ingin tahu yang harganya grosir, ini tinggal on off kan. Nah ini karena belinya satu tetap harganya 9.000. Tapi misalnya ini belinya 10, maka akan pakai harga grosir, jadi harga per piece-nya 8.500. Ini ada tanda merah, ini menunjukkan bahwa produk ini sebenarnya produk grosir. Di sini ketika ini akan ada tulisan harga grosir 8.500 untuk pembelian minimal 10 piece. Misalnya 3 ini ya akan pakai harga 9.000. Nah ini master harga, ada harga grosir. Terus selanjutnya ada tebus murah. Ini biasanya seperti di Alfamart atau di Indomart ada sering ditawarkan oleh kasir untuk membeli barang dengan tebus murah. Ini di e-kios POS ada fitur tebus murah. Anda tinggal pilih produknya yang akan ditebus murah. Nah harga tebus murahnya itu berapa, misalnya ini 30.000 tebus murahnya. Ini kan harga jual standarnya 36.000. Jadi jika ditebus murah kan jadi 30.000, tapi memiliki syarat total transaksi minimal 50.000 simpan. Nah misalnya ini penjualan ketika transaksi melebihi 50.000 nanti di sini akan muncul tombol tebus murah. Nah ketika muncul tebus murah ini ya kasir nanti bisa menawarkan ke pembeli mau tebus murah gitu, seperti apa yang ada di Alfamart atau Indomart itu. Nah misalnya pembeli setuju untuk tebus murah ya tinggal pilih ini. Jadi harga aslinya 36.000, jadi ditebus murahkan jadi 30.000. Nah ini jadi ini tebus murah. Nah selanjutnya ada masker harga tebus murah. Selanjutnya ada persediaan barang. Ini barang ready lah, barang yang ada di toko yang siap untuk dijual. Datanya ada di barang ready. Nah selanjutnya ada barang restock, itu barang yang otomatis muncul di sini yang membutuhkan proses restock. Nah rumusnya itu tergantung inputan pada saat memasukkan data produk barang. Jadi mekanismenya untuk Anda melakukan stok ke toko Anda itu pertama melihatnya dari barang restock ini. Dari barang restock silakan Anda print. Nanti print itu, nah Anda berbelanja ke supplier. Selanjutnya Anda setelah berbelanja masukkan ke pembelian di sini. Nah Anda belinya, nah ini bisa belinya apa aja silakan dimasukkan ke pembelian. Jadi ketika urutannya itu dari barang restock, terus Anda print, lalu Anda berbelanja. Setelah berbelanja pulang, Anda masukkan transaksinya di pembelian. Silakan Anda masukkan di sini, lalu tinggal disimpan. Nah saat pembelian kan mungkin ada biaya transportasi, ada biaya macam-macam itu saat proses pembelian. Anda jangan memasukkan langsung
di harga pembelian di sini jangan ditambahkan. Jadi untuk harga pembelian di sini kalau bisa itu harus harga sesuai real yang Anda beli di toko. Nah, untuk biaya-biaya di luar harga ini Anda masukkan ke transaksi keuangan, misalnya pengeluaran, misalnya ini ada biaya proses order barang, ya gitu, Anda bisa masukkan di pengeluaran. Jadi untuk biaya itu jangan dimasukkan ke harga dasar atau harga pokok penjual, harga pokok lah, harga pokok barang jangan dimasukkan sini. Jadi yang dimasukkan ke pembelian ini harga sesuai Anda beli. Soalnya ini nanti akan ada pengaruhnya ketika Anda mengaktifkan sistem stok FIFO pada aplikasi e-kios POS ini. Di sini ada pengaturan, mana? Ini ada pengaturan sistem. Di sini ada aktifkan sistem stok FIFO on off ini. Jika Anda mengaktifkan ini, maka ketika pembelian harganya berbeda dengan harga yang ada di toko, nanti otomatis akan tidak langsung masuk ke stok toko. Jadi nanti akan, anggap aja ini contohnya set harga belinya ternyata misalnya berubah jadi 7.500 misalnya. Nah, ini misalnya mau jadi 11.000. Nah, ini kan ada perubahan harga. Nah, kalau mengaktifkan sistem stok FIFO ketika bayar tunai ini seperti ini, stok itu tidak langsung masuk ke stok barang ready, tapi nanti akan masuk ke stok barang FIFO. Jadi proses untuk FIFO, barang yang ready stoknya dihabiskan dulu, nanti baru ini dikonfirmasi. Ketika barang ready udah habis, Anda tinggal mengkonfirmasi data di barang FIFO. Jadi ketika ada perubahan harga barang yang dibeli itu jangan langsung digabungkan ke barang yang lama. Jadi disisihkan dulu, barang yang lama habis, baru setelah habis Anda masuk ke barang FIFO dan ini dikonfirmasi. Nah, ini baru nanti masuk ke stok barang ready. Nah, ini di persediaan barang, nanti masuknya ke stok ini nanti ketika barang FIFO ini sudah dikonfirmasi. Nah, ini barang restock tadi udah dijelaskan. Tiap hari Anda harus mengecek barang yang restock itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada tinggal print, Anda melakukan order barang supaya tidak sampai kehabisan stok di toko Anda. Nah, ini ada barang FIFO. Nah, jadi ini proses order barang itu urutannya itu harus melalui barang restock dulu, Anda print, baru setelah print Anda belanja, selanjutnya Anda masuk ke transaksi pembelian. Nah, ini proses Anda menambahkan stok. Kalau melalui proses ini nanti semua data ini saat pembelian nanti akan otomatis mencatat di arus uang. Nah, ketika ada pembelian otomatis akan mencatat di arus uang, sehingga akan mempengaruhi keuangan di toko Anda. Jadi ketika order barang melalui restock terus transaksi pembelian, nanti otomatis akan ini melalui transaksi pembelian nanti akan otomatis mencatat arus uang.
Tetapi jika Anda menambah barang melalui ini, misalnya ini barang ready terus ditambah ini tidak akan mencatat transaksi keuangan, hanya akan menambah stok saja, tapi tanpa mencatat di transaksi keuangan di pembelian. Nah ini kalau nambah barang di sini, ini hanya ketika mungkin proses-proses awal penyesuaian stok, nggak apa-apa di sini. Tapi kalau stoknya udah sesuai dengan real, ketika Anda mau menambah stok itu jangan di sini, tapi melalui proses restock, terus di print, selanjutnya ke transaksi pembelian, setelah beli ke supplier, terus masuk ke transaksi pembelian, terus Anda input produk-produk yang dibeli. Ya, demikian caranya ketika ingin menambah stok. Nah, ini tadi melalui restock. Terus ini ada barang FIFO yang tadi udah dijelaskan. Jika mengaktifkan stok FIFO, ketika melalui pembelian ada perubahan harga, maka stok tidak langsung masuk ke nilai stok barang ready ini, tetapi akan masuk ke barang FIFO untuk menunggu barang yang lama habis, baru stok ini dikonfirmasi. Selanjutnya di sini ada laporan barang hilang. Nanti laporan barang hilang ini jika Anda melakukan stock of name, ini ada stock of name. Misalnya setelah stock of name di sini ada kurangi stok, misalnya ada barang hilang ini, misalnya 2 ini simpan. Nah, nanti datanya akan tampil di ini barang hilang, nilainya berapa, di sini total nilai barang hilang berapa, nanti jadi tercatat semua. Ketika ada pengurangan stok itu akan tercatat semua. Nah, untuk aplikasi EQS POS ini untuk mengurangi stok itu hanya bisa dilakukan melalui stock of name, sehingga ketika mengurangi stok akan terdata ada barang hilang atau rusak, itu akan tercatat jumlahnya seperti itu. Nah, ini ketika ada barang hilang di sini akan ada datanya, misalnya bulan apa itu barang hilangnya berapa, nanti nilainya berapa ada. Selanjutnya ada nilai produk. Ya, nilai produk ini harga dasar dari produknya dikalikan stok, nanti ada nilai produknya. Nah, di sini ada total nilai produk, jadi Anda tahu aset total nilai produk yang ada di toko Anda berapa, nanti tertampil di sini. Selanjutnya ada halaman pengecekan stok. Ini ada stok monitor. Stok monitor ini fungsinya untuk memonitor produk-produk tertentu, terutama yang produk-produk mahal yang membutuhkan perhatian. Silakan Anda tambahkan di stok monitor. Misalnya biasanya produk susu itu karena 1 dus mahal, biasanya ya misalnya Anda bisa memasukkan di stok monitor. Nah, stok monitor ini supaya nanti si kasir atau staff itu setiap saat, tiap hari itu dia harus mengecek stoknya sesuai enggak dengan yang di real ini, untuk menghindari barang hilang secara dini itu dapat terdeteksi, ya gitu. Ini fungsinya stok monitor. Jadi Anda tinggal pilih barang-barang yang misalnya suatu barang itu ternyata stoknya sering nggak sesuai. Nah, itu kan dibutuhkan perhatian khusus. Nah, untuk memberikan perhatian khusus silakan masukkan produk tersebut yang sering hilang itu ke stok monitor, agar proses pengecekan stok bisa dilakukan lebih sering. Itu fungsinya stok monitor. Selanjutnya untuk stok date, ini menampilkan
barang terakhir laku. Jadi barang yang lama nggak laku akan urutannya akan ada di atas, tapi yang barang yang baru laku paling bawah. Ini fungsinya agar Anda tahu nih barang yang lama nggak laku-laku itu yang mana, terakhir terjual itu kapan, itu jadi Anda tahu, sehingga jangan sampai barang itu mungkin rusak atau sebenarnya ada stoknya tapi ternyata barang itu karena nggak terlihat jadi mungkin lupa terjual. Itu di sini akan Anda bisa lihat di stock date ini barang yang terakhir yang jarang laku itu akan akan tertampil di atas, yang lama nggak terjual itu tertampil di atas. Selanjutnya ada stock of name ini ya, ini untuk misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu Anda harus melakukan stock of name untuk menyesuaikan data real dengan data di aplikasi. Semakin Anda sering melakukan stock of name semakin baik, agar untuk menghindari kehilangan barang. Terus selanjutnya ada expired date. Ini untuk barang mencatat tanggal kedaluarsa produk-produk. Jika di toko Anda ada produk yang butuh perhatian tanggal kedaluarsanya, bisa Anda catat di sini agar tinggal masukkan ini. Nanti kalau masukkan jadi selalu dicek, oh ada produk Fanta misalnya ini tanggal kedaluarsanya berapa, tinggal cek di lapangan barangnya masih ada apa enggak gitu, untuk menghindari sampai ada barang kedaluarsa tetapi belum terjual. Ini ada ini expired date. Selanjutnya ada ini halaman data staff. Ini Anda bisa menambahkan staff dengan username, password, nama lengkap. Silakan Anda masukkan data staff Anda. Nah, ini ada kasir. Ini perbedaannya, kalau staff ini memiliki fitur yang hampir sama dengan owner. Jadi staff ini hanya untuk orang yang Anda percayai atau jabatannya kepala toko, itu silakan Anda kasih sebagai user staff. Nah, selanjutnya kasir. Ini kasir hanya bertugas untuk di transaksi penjualan saja. Dia tidak berhak mengatur data-data yang ada di toko. Jadi hanya untuk penjualan saja. Nah, ini untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dilakukan karyawan kasir. Anda harus memasukkan untuk kasir, khusus kasir ya hanya di transaksi penjualan dan dikasih usernya user kasir ini. Selanjutnya ini supplier, data supplier ya, Anda bisa memasukkan data suppliernya. Terus member juga Anda bisa menambahkan member, misalnya di toko Anda ada membership. Selanjutnya ini ada data kredit, ada piutang penjualan jika penjualannya sistemnya tempo. Ini ada hutang pembelian, piutang umum ada, misalnya Anda menambahkan piutang umum. Nah, selanjutnya ini ada transaksi ya, yang akan mencatat transaksi pembelian penjualan. Di sini nanti ada datanya semua. Ini laporan staff, nanti akan tertampil juga di sini laporan-laporan, Pak. Silakan Anda tinggal buka saja. Di situ ada informasi laporan-laporannya. Ini laporan umum, ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Nanti tertampil di sini.
laporan keuangan juga nanti arus uangnya akan tercatat. Pengeluaran juga Anda akan bisa lihat nih, pengeluaran tiap bulan buat apa aja nanti tertampil di sini. Nah, misalnya keuangan harian ada pembelian, ini juga bisa lihat nih pembeliannya apa, bisa dilihat juga ini. Nah, di sini ada total saldo, saldo keuangan ini harus disamakan dengan kondisi real di toko. Jadi nanti selalu terpantau keuangannya. Ini untuk laporan-laporan standar, Anda tinggal lihat saja. Nah, di sini ada pengaturan umum, ini informasi tentang tokonya. Terus pengaturan sistem ini ada, Anda bisa mengaktifkan fitur pajak di transaksi penjualan. Terus ini ada persentase poin jika mengaktifkan sistem poin member, jadi nilainya itu berapa persen dari total transaksi pembelian dari customer. Ini tinggal Anda bisa mengubah berapa persentase untuk menghasilkan poinnya. Nah, di sini juga ada nilai pembulatan transaksi. Jadi sekarang kan kadang cari kembalian susah, koin 100-an kadang susah ya gitu kan. Anda bisa ganti dengan pembulatannya 200 misalnya seperti ini. Nah, ini bisa on off kan sistem pembayaran tempo, itu bisa di on off kan. Sebaiknya sih hindari pembayaran tempo untuk kelancaran toko. Sebaiknya pembayaran tempo ya dihindari, kalau bisa ya cash agar toko selalu sehat. Ini untuk mutasi stok ya bisa diaktifkan. Nah, ini sistem stok FIFO, ini edit belanja setelah scan ya, nanti kalau setelah scan barcode muncul untuk edit belanja. Nah, ini zona waktu harus disesuaikan dengan lokasi Anda. Kalau waktu Indonesia Barat ya Asia Jakarta, Indonesia Tengah, Indonesia Timur ini. Nah, ini menjelaskan nilai pembulatan transaksi ini, misalnya ini 200, kita simpan. Misalnya nanti cari produk yang, nah ini ada nilai 250. Nah, ini otomatis akan dibulatkan jadi nilai yang bisa dibagi 200. Ini kan 40.750 kan, kalau ngasih kembaliannya harusnya 250 kan susah. Makanya dibulatkan supaya nggak ada nilai 50-50-nya. Jadi ini dengan dibulatkan 200 otomatis kan bisa dibagi 200 nilai totalnya di sini. Jadi di pembulatan 200 akan otomatis membuat nilai pembulatan 50. Jadi kan ini jadi 40.800, sehingga bisa mengembalikan, ada koin 200-an itu bisa buat kembalian. Nah, di sini ada nilai pembulatan atau titip amal. Jadi nanti ini semua pembulatan dalam transaksi nanti ada laporannya. Yang nggak baca ini simpan bayar. Ini. Nah, di sini nanti ada nilai pembulatannya, nanti akan tampil di sini. Ya, ini kan titip amal, makanya ya bisa dimasukkan ya, Anda amalkan ke tempat lain ya gitu, karena ini kan
hasil dari nilai pembulatan tadi. Nah, ini di laporan nanti akan ada nilai pajaknya juga akan tertampil, nilai barang hilang tertampil, terus nilai pembulatannya juga tertampil. Jadi tiap misalnya bulan Anda menyisihkan hasil dari pembulatan itu untuk amal. Ini udah dari pengaturan aplikasi, sudah pengaturan stroke ya, ini untuk tulisan di stroke. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya tentang aplikasi EKIOS POS. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan usaha Anda makin mudah dan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya.